Baik, sebelumnya selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang Newton's Divide Difference. Kami yang beranggotakan, saya Ferry Saputra Panjaitan, dan teman saya ada Nurmila Safitri dan Adi. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Mira. Waktu dan tempat dipersilakan. Divide difference adalah metode interpolasi polinomial, artinya kita membuat polinomial yang melewati sekumpulan titik data tertentu. Dengan menghitung koefisien menggunakan benda terbagi. Dalam pembahasan ini kita disebut interpolasi Newton agar mempermudah. Rumusan masalah dalam interpolasi Lagrange memiliki kelemahan yaitu ketika terjadi penambahan atau pengurangan titik data, bentuk polinom sebelumnya tidak dapat digunakan lagi. Hal ini merepotkan karena setiap perubahan kuantitas titik data harus dicari bentuk polinomialnya dari awal lagi. Pada interpolasi biasanya menggunakan rumus seperti yang ini, P1 sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 dibagi dengan X1 dikurang X0 dikali dengan X sama dengan X dikurang dengan X0. Dimana hal ini tidak efisien, karena itu diperlukannya inovasi atau solusi untuk mengatasi kelemahan ini. Salah satunya dengan menggunakan interpolasi Newton, di mana interpolasi Newton ini mengubahnya menjadi A0 itu sama dengan Y0, yaitu sama dengan fungsi X0, di mana A1 itu sama dengan Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0 itu menjadi fungsi X1 dikurang fungsi X0 dibagi X1 dikurang X0 yang dilambangkan dengan fungsi kurung kurawal X1 X0. Dimana kita lihat bentuknya seperti ini. A0 fungsi X0, A1 fungsi kurung kurawal X1 X0, A2 fungsi X2 X1 X0, dan sampai seterusnya. Sampai data atau AN. Untuk interpolasi Newtonnya, bentuk umumnya pada dasarnya seperti ini. P, N ini melambangkan banyaknya data, itu sama dengan Pn kurang 1X ditambah AN, X dikurang X0 dikali X dikurang X1, sampai datanya seberapa banyak, atau N. Untuk skemanya dapat dilihat jika suatu interpolasi itu N sama dengan 1, maka dia P0X ditambah A1 dikali X dikurang X0 yang menjadi A0 ditambah A1 X dikurang X0. Jika dia N2, maka dia P1 dikali X ditambah A2 X dikurang X0 dikali X dikurang X1, yaitu menjadi A0, yaitu A0 data yang di sini yang P0X ditambah A1 X dikurang X0, yaitu dihitung A0 karena dia kan P1X ya ini, maka diubah menjadi A0 ditambah A1 X dikurang X0, maka A2 nya diturunkan lagi, begitu seterusnya sampai P3 dan P4. Lalu kita lanjut untuk mendapatkan A0, A1, dan AN atau datanya sampai berapa. Lanjut ke A1, seperti yang di atas ini. A1 itu fungsi X1 X0, maka dia dua bentuk ini kurung kurawal ini menandakan dia itu bentuknya akan seperti ini dia. Fungsi X1 dikurang fungsi X0 dibagi X1 dikurang X0. A2 pun seperti itu sampai dengan A3. Kalau dia fungsi X2 X1 X0, maka dia dibagi dengan batas yang paling ujung dan yang paling akhir, X2 dan X0. Seperti itu juga dengan A3. Untuk datanya dapat kita sajikan seperti ini untuk tabel bantunya. Misalnya itu adalah banyaknya data atau 0, 1, 2, 3. X1-nya itu nilai X-nya dan ini fx-nya itu adalah fungsinya. Jika dia misalnya sampai selisih terbaginya itu sampai 2 atau datanya 2, ini sampai sini saja. Jika 3 sampai sini. Maka lanjut kita ke contoh soal.
Hal ini akan mudah dipahami jika langsung masuk ke contoh soal. Baik, masuk langsung ke contoh soal. Sebuah sumur minyak sedang diuji. Ketahui hasil pengukuran tekanan reservoir atau P terhadap waktu atau T tercatat sebagai berikut. Ditanya, buatlah polinomial interpolasi menggunakan metode Newton's difference dan gunakan polinomial tersebut untuk memprediksi tekanan reservoir pada hari ke-45. Dapat dilihat di sini tidak ada datanya di hari 45, makanya kita menggunakan Newton difference untuk mencari keberadaan data ke-45 tersebut. Baik, dapat dilihat pada contoh soal ini merupakan datanya yaitu 0, 10, 30, dan 60. Dan tekanan reservoirnya seperti ini. Maka dapat kita buat datanya seperti ini. Ada 0, 1, 2, dan 3. Berarti datanya ada 4. Dan X1-nya itu ada 0, 10, 30, dan 60. X1 ini merupakan datanya dari waktu. Dan fungsi X1 ini merupakan data tekanan reservoir. Maka kita membuat interpolasi itu sampai 3 kali karena datanya ada 4. Seperti ini. Dia 0 dengan 1 ini, 2 dengan 1, 2 dengan 1 ini, 3 dengan 1 ini, sampai seterusnya sampai ST3. Maka dengan tadi kita memprediksi tekanan reservoir pada hari ke-45. Maka X-nya itu 45. Kita cari dulu A1-nya atau Fx1 X0 yaitu yang ini. Itu dengan cara fungsi X1 dikurang fungsi X0 dibagi X1 dikurang X0 kita dapat min 5. Lalu kita lanjut mencari fungsi kurung kurawal X2 X1 ya ini. Didapatkan hasilnya min 8. Lalu kita lanjut untuk mencari fungsi kurung kurawal X3 X2 yaitu didapatkan min 10. Lanjut kita mencari A2 atau fungsi X2 X1 X0 dapat dilihat ini kita mendapatkan 0,08 min 0,08333. Lanjut untuk yang ke ini fungsi X3 X2 X1 kita mendapatkan 0,05. Lanjut kita mencari yang ketiga yaitu fungsi X3 X2 X1 dan X0. Dapat di sini A3 kita mendapatkan 0,005556. Setelah dapat kita datanya A1, A2, dan A3, maka kita turunkan ke dalam rumus ini. Di mana A0 itu adalah fungsi X0, A1 itu adalah fungsi X1 X0, A2 itu adalah fungsi X2 X1 X0. Dapat kita lihat karena tadi pengulangan sampai 3, maka kita menggunakan rumus yang ini yang P3 X P2 X tambah A3 X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Maka dia A0 ditambah A1 yaitu A0 data yang tadi sudah kita cari ditambah A1 data yang sudah kita cari juga. X ini merupakan 45 tadi dikurang X0. X0 ini diambil dari data tabel yaitu ini X0 yaitu 0. Lalu ditambah A2. A2 merupakan data yang sudah kita cari tadi yaitu ini 0, min 0,0833. Lalu X yang 45 tadi dikurang X0 yang 0 tadi dikali X dikurang X1, X ya tadi 45 dan X1-nya kita ambil dari data. Tambah dengan A3, A3 ini merupakan data yang kita cari tadi, X yaitu 45 dan X0 yaitu 0 dan X-nya itu 45 juga dan X1 diambil dari data. Seperti itu seterusnya maka kita dapat bahwa pada hari ke-45 tekanan reservoir itu merupakan tekanan reservoir itu 3144. Dapat kita lihat pada hari ke-45 yaitu di bawah 30 di atas 60 yaitu 3144. Dan di sini masih masuk akal yaitu masih di atas 3000. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Newton difference. 1. Fleksibel untuk titik data tidak berjarak sama. Cocok untuk data yang tidak memiliki selisih XX yang konstan.
2. Mudah ditambahkan titik baru. Kalau mau menambahkan data, kamu tinggal lanjutkan perhitungan difference tanpa perlu hitung ulang semuanya dari awal. 3. Lebih stabil untuk banyak data dibanding metode interpolasi polinomial biasa seperti bentuk Lagrange. Bentuk Newton ini cenderung lebih stabil secara numerik untuk banyak titik. Lebih cepat karena bentuk polinomialnya disusun bertahap. Evaluasi polinomial pakai skema Horner, jadi lebih cepat. Kekurangan Newton difference. 1. Butuh banyak perhitungan manual. Kalau hitung manual, terutama untuk banyak titik, bisa lumayan ribet dan panjang. 2. Susah dipahami awalnya. Dibanding metode lain seperti interpolasi linear atau spline, konsep difference bisa lebih membingungkan buat pemula. 3. Error besar di ujung interval, seperti metode interpolasi lain berbasis polinomial. Biasanya error terbesar muncul di dekat ujung-ujung rentang data. Implementasi perminyakan. Interpolasi data eksperimen di laboratorium perminyakan sering dilakukan pengujian properti fluida, misalnya viskositas, densitas, atau kompresibilitas terhadap tekanan atau temperatur. Data eksperimen ini biasanya tidak uniform atau tekanannya acak-acakan. Jadi perlu metode interpolasi supaya bisa menebak nilai di titik tengah. Data PFT atau pressure volume temperatur analisis. Di analisa PFT untuk fluida reservoir ada banyak tabel. Yang pertama bubble point curve, solution gas atau oil ratio atau RS, oil formation, volume factor atau BO. Baik, telah sampai kita ke penghujung materi, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.